Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Basoramdan selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan linguistik tradisional. Adapun materi yang akan kami presentasikan dalam linguistik tradisional, yang pertama linguistik zaman Yunani, yang kedua sanap Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, dan yang terakhir lahirnya linguistik modern. Adapun nama-nama anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama Nurul Aisyah Amini Amiruddin. Yang kedua Andi Putri Dwi Cahyani. Yang ketiga Reski Nurhalisa. Yang keempat Julisa Agnesti Taba. Yang kelima Rinandi. Yang keenam Latifa Mufidajana. Yang ketujuh Irma Anugrah Aulia. Yang kedelapan Gemmi Etami. Yang kesembilan Rahmi Hidayatul Mulia. Dan saya sendiri Muhammad Basoramdan selaku moderator dari materi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurhaliza dari kelompok 1. Baiklah, apa itu aliran linguistik tradisional? Aliran linguistik tradisional sama dengan aliran fungsional, yaitu kumpulan-kumpulan penjelasan dan aturan gramatikal yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun. Istilah tradisional dalam linguistik sering dipertentangkan dengan istilah struktural. Bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural menganalisis bahasa berdasarkan struktur dan ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa. Kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizya Amini Amiruddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perjalanan terbentuknya tata bahasa tradisional. Perjalanan di sini memiliki 5 tahap. Yang pertama, zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, dan yang terakhir adalah menjelang lahirnya linguistik modern. Selanjutnya, zaman Yunani. Pada abad ke-2 sampai 5 sebelum Masehi. Studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah yang panjang, yaitu dari lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi sampai lebih kurang abad ke-2 Masehi, sehingga kurang lebih sekitar 600 tahun. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan pada para linguis pada waktu itu adalah ada 2, yaitu yang pertama pertentangan antara fisis dan nomos, yang kedua pertentangan antara analogi dan anomali. Beberapa kaum atau tokoh yang mempunyai peranan besar dalam studi pada zaman Yunani, yaitu yang pertama Socrates. Muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka terkenal dalam studi bahasa antara lain: yang pertama, melakukan kerja secara empiris; yang kedua, melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu; yang ketiga, sangat mementingkan retorika dalam studi bahasa; dan yang terakhir, membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Salah seorang tokoh Sophis, Pythagoras, membagi kalimat menjadi kalimat narasi tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Tokoh lain, Gorgias, membicarakan gaya bahasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi telah dipaparkan oleh teman saya mengenai beberapa kaum atau tokoh yang berperan penting dalam studi pada zaman Yunani setelah Sophis, yaitu Plato sekitar 429 sampai 347 tahun sebelum Masehi. Dalam studi bahasa, ia terkenal karena 1. Memperdebatkan antara analogi dan juga anomali dalam bukunya Dialog, juga mengemukakan masalah bahasa alami dan juga bahasa konvensial. Yang kedua, menyadarkan batasan bahasa yang berbunyi. Bahasa adalah menyatakan pikiran manusia
dengan perantara anomata dan juga remata. Yang ketiga, orang yang pertama kali membedakan kata dalam bentuk anoma dan juga rema. Anoma atau bentuk tunggalnya adalah anomata, berarti nama dalam sehari-hari nominal dalam istilah bahasa, subjek dalam subjek hubungan logis. Sedangkan rema berarti ucapan sehari-hari verba dalam istilah bahasa, predikat dalam hubungan predikat logis, dan keduanya merupakan anggota logis yaitu kalimat dan juga klausa. Selanjutnya, Aristoteles sekitar 384 sampai 322 tahun sebelum Masehi. Dalam studi bahasa, ia terkenal karena 1. Menambahkan satu kelas kata lagi yaitu syndesmoi. Menurutnya, ada 3 macam kelas kata yaitu anoma, rema, dan juga syndesmoi. Syndesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis atau sama dengan reposisi dan juga konjungsi. Yang kedua, membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminin, dan juga neutrum. Selanjutnya, kaum Stoik yang muncul sekitar abad keempat sebelum Masehi. Kaum Stoik adalah kelompok ahli filsafat yang berkembang pada permulaan abad keempat sebelum Masehi. Mereka terkenal karena 1. Membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang kedua, menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Yang ketiga, membedakan legein, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tapi tidak bermakna, dan juga proparietal, yaitu ucapan bunyi bahasa yang mengandung makna. Yang keempat, membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, syndesmoi, dan juga artoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan juga jumlah. Yang kelima, membedakan adanya kata kerja komplit dan juga kata kerja tidak komplit, serta kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Yang keenam, membedakan komponen utama dan studi bahasa yaitu 1. Tanda, simbol, dan juga semainon. Yang kedua, makna, apa yang disebut semainomen atau lekton. Dan yang ketiga, hal-hal di luar bahasa, yakni benda atau situasi. Selanjutnya, kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa, dan dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Rex. Buku itu sering disebut tata bahasa tradisional. Jadi, cikal bakal dari tata bahasa tradisional berasal dari buku Dionysius Rex. Nah, itulah tadi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Zaman Romawi, abad kedua sampai 5 sebelum Masehi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Sejarah jatuhnya Yunani dan munculnya zaman Romawi, Varro dan De Lingua Latina. Dalam buku De Lingua Latina, Varro masih memperdebatkan masalah analogi dan anomali. Buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Etimologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya dan perubahan bunyi, misalnya kata delium menjadi belum yang artinya perang. Perubahan makna, misalnya kata hostis yang semula berarti orang asing kemudian menjadi musuh. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya. Menurut Varro, kata adalah bagian dari ucapan tidak dapat dibedakan lagi, yang merupakan kata minimum. Varro membagi 3 kelas kata Latin dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, kata benda, termasuk kata sifat, yakni kata yang berinfleksi kasus. Yang kedua, kata kerja, kata yang membuat pernyataan yang berinfleksi tense. Yang ketiga, partisipal, kata yang menghubungkan atau dalam sintaksis kata benda dan kata kerja berinfleksi kasus dan tense. Yang keempat, adverbium, kata yang mendukung atau anggota bawah dari kata kerja tidak. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Saya di sini sebagai pemateri kelima. Saya akan melanjutkan adanya suatu pembahasan yang masih berkaitan dengan adanya zaman tradisional di dalam kajian ilmu linguistik. Langsung saja, materi yang saya akan bawakan kali ini yaitu zaman pertengahan.
Jadi dalam materi zaman pertengahan ini terjadilah adanya suatu peradaban klasik dari Yunani dan juga Roma yang mengakibatkan suatu adanya perubahan radikal sebagai akibat perhubungan dengan suku Germatik dari utara, para pengadut Kristen dari Palestina, dan juga kaum muslimin dari semenanjung Arabia dan juga Afrika Utara. Selain itu, pada zaman pertengahan ini juga membahas adanya sebuah bahasa studi yang dikenal sebagai Eropa Studi Bahasa. Di sini sangat diperhatikan sekali oleh para filsuf dari skolatik, dikarenakan bahasa Latin ini menjadi lingua franca yang digunakan sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan juga bahasa dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam zaman pertengahan ini terdapat pula adanya suatu peranan kaum. Yang pertama adalah kaum modiste, kedua adalah tata bahasa spekulativa, dan yang terakhir adalah kaum Petrus Hispanus. Yang pertama adalah peranan kaum modistai. Pada peranan modistai ini masih membicarakan adanya suatu pertentangan fisis dan nomos, dan pertentangan antara analogi dan juga anomali. Mereka ini menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu masih bersifat reguler dan juga bersifat universal. Berikutnya yang kedua adalah tata bahasa spekulativa. Pada tata bahasa spekulativa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata yang dimaksud hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan juga sebagainya. Berikutnya yaitu peranan Petrus Hispanus. Peranan Petrus Hispanus ini merupakan salah satu peranan yang terakhir dari ilmu linguistik tradisional, di mana peranan kaum Petrus Hispanus ini memiliki 3 peranan penting dalam ilmu linguistik. Yang pertama adalah memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, yang membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi, yaitu membedakan pengertian pada bentuk akar dan juga pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Peranan dalam linguistik yang kedua yaitu membedakan nomen atas dan juga macam, yaitu nomen substantivum dan juga nomen adjektivum. Berikutnya yang ketiga adalah membedakan partes dan orationes, kategorematik dan juga sintategorematik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Andi Putri Dwi Cahyani akan membacakan materi selanjutnya, yaitu nomor 4, zaman Renaissance. Dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance yang menonjol. Yang pertama, penguasaan bahasa oleh sarjana-sarjana pada waktu itu, atau Latin, Yunanin, Ibranin, Arab. Yang kedua, selain bahasa Yunanin, Latin, Ibranin, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan, tata bahasa, dan malah juga perbandingannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Saya Irma Anugrah Aulia akan menjelaskan materi menjelang lahirnya linguistik modern. Jadi, lahirnya linguistik modern muncul sejak berakhirnya zaman Renaissance yang ditandai oleh munculnya buku Cours de Linguistique Generale yang dianggap sebagai awal babakan baru lahirnya linguistik modern dan SECA. Itulah Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Kemudian, masa antara lahirnya linguistik modern dengan berakhirnya zaman Renaissance, ada satu tonggak yang dianggap sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang dianggap sangat penting itu adalah dinyatakan adanya hubungan kekuatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya.
Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Hidayatul Mulia dari kelas PBSI A 2020 dari kelompok 1. Ciri-ciri linguistik tradisional. Yang pertama, bahasa itu universal. Yang kedua, kajian bahasa bertujuan menemukan kaidah-kaidah berpikir. Yang ketiga, tujuan belajar bahasa ialah kemampuan intelektual. Yang keempat, bahasa induk atau proto bahasa ialah Latin dan Gerik. Yang kelima, tata bahasa itu universal. Yang keenam, kalimat ialah seperangkat kata-kata yang mengandung pikiran yang lengkap dan bermakna utuh. Yang ketujuh, perbedaan bahasa itu hanya kekecualian. Yang kedelapan, kalimat dapat dianalisis dalam bentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan berdasarkan fungsi-fungsi logikanya. Dan yang terakhir, terdapat 10 kategori jenis kata, yaitu kata benda kerja, keadaan, keterangan, ganti, bilangan, depan, sambung, sandang, dan seru. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan untuk membacakan materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu keunggulan linguistik tradisional. Yang pertama, lebih tahan lama karena bertolak daripada pola pikir filsafat. Yang kedua, yaitu keteraturan penggunaan bahasa sangat dibanggakan karena berkiblat pada bahasa baku. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena aliran ini sedang bermain dengan definisi. Kemudian yang keempat, menjadikan para penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu aliran ini memberikan kontribusi besar terhadap pergerakan prinsip yang benar. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari linguistik tradisional. Yang pertama, yaitu kekurangan dari linguistik tradisional adalah belum membedakan bahasa dan tulisan, sehingga pengertian bahasa dan tulisan masih kacau. Kemudian yang kedua, yaitu teori ini tidak menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dan yang ketiga, yaitu pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, sehingga meskipun pandai dalam teori bahasa, tetapi tidak mahir dalam berbahasa di masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu level gramatikalnya belum rapi karena hanya ada 3 level, yaitu huruf, kata, dan kalimat. Yang kelima, yaitu pemerian bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, permasalahan tata bahasa masih banyak didomisili oleh permasalahan jenis kata, part of speech, sehingga ruang lingkup masalah masih sangat sempit. Dan yang terakhir, yaitu objek kajian hanya sampai level kalimat sehingga tidak komunikatif. Baik, dengan berakhirnya semua materi yang dibawakan oleh pemateri, berakhir pula diskusi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.